Kisah Alfian Rauf, 4 jam evakuasi Florencia Lolita dari dalam jurang. Jenazah kru pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono telah diterbangkan ke kampung halamannya di Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026, malam. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, sekitar pukul 17.15 WITA. Lokasi penemuan berada di kawasan perbukitan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, pada koordinat 045548, Lintang Selatan 1194452, Bujur Timur. Area tersebut merupakan wilayah pegunungan dengan kontur lereng curam, vegetasi rumput dan semak, serta kerap diselimuti kabut tebal. Secara geografis, lokasi kejadian berada sekitar 42 km dari pusat kota Makassar. Sementara itu, jaraknya diperkirakan sekitar 26 km dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, dengan arah utara, timur laut dari bandara. 4 jam kemudian, tepatnya pukul 21.30 WITA jenazah loading ke dalam pesawat. Pukul 21.55 WITA pesawat Batik Air ID 6231 take off menuju Jakarta. Florencia merupakan pramugari pesawat, ditemukan tim SAR di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin, 19 Januari 2026. Tubuhnya ditemukan tersangkut di sela pohon di dalam jurang kedalaman 350 hingga 400 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Medan yang curam yang terjal dengan kondisi cuaca diguyur hujan lebat dan berkabut, menyulitkan tim SAR melakukan evakuasi. Butuh waktu 2 hari bagi tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah Florencia. Di hari pertama ditemukan, tim SAR hanya mampu memasukkan jenazah ke dalam kantong mayat. Jenazah hanya bisa dievakuasi 25 meter dari lokasi awal ia ditemukan, Senin, 19 Januari 2026. Hari ketiga pencarian, Selasa, 20 Januari 2026, jenazah Florencia berhasil dievakuasi ke pos DVI yang berlokasi di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Ada 9 pos dilalui tim SAR menggotong jenazah Florencia ke pos DVI. Sebelum digotong dari puncak Gunung Bulu Saraung ke pos DVI, jenazah lebih dulu diangkat dari lereng kedalaman 400 meter menuju puncak. Salah satu sosok anggota SAR yang mengangkat jenazah korban adalah Alfian Rauf, 40, dari SAR Rescue PT Fail. Alfian tergabung dalam 2 tim khusus evakuasi dari total 7 tim yang dikerahkan. Dalam kondisi kedinginan, Alfian Rauf baru tiba di pos Ajusar Desa Tompo Bulu, Selasa, 20 Desember 2026, malam, bersedia menceritakan perjuangan tim SAR mengangkat jenazah Florencia dari ke dalam lereng menuju puncak. Cuaca sangat tidak bersahabat dengan kami, kata Alfian mengenakan helm climbing dengan berbagai perlengkapan climbing lainnya seperti carabiner, belay device, dan rope grab. Kondisi Bulu Saraung berkabut tebal dengan guyuran hujan lebat sejak pagi hari, merupakan tantangan berat bagi tim evakuasi. Bagi Alfian dan tim evakuasi, waktu cerah sedikit pun adalah momen berharga yang harus dimanfaatkan segera untuk evakuasi. Begitu ada cerah sedikit tadi, kurang lebih setengah jam ada cerah sedikit terbuka. Kami briefing, kami yakin bisa evakuasi dari bawah ke atas, katanya. Lebatnya hutan belantara dengan kemiringan gunung yang curam bukanlah hal mudah bagi tim evakuasi mengangkat jenazah korban. Namun, rintangan itu kata Alfian, dapat teratasi berkat kekompakan tim dalam menjalankan misi kemanusiaan itu. Rintangan-rintangan dari bawah itu sudah lumayan berat. Tapi alhamdulillah dengan kerja sama tim semua berhasil naik ke puncak, jelasnya. Secara teknis, Alfian yang 20 tahun terakhir bergelut di dunia SAR, mengatakan, ada total 3 tali yang digunakan menarik jenazah dari bawah jurang ke puncak gunung. Untuk pengangkatan secara manual itu sangat tidak bisa karena dengan medan yang sangat terjal, ucapnya sesekali menggigil. Jadi kami pakai tadi sistem. Kalau di rope rescue biasanya disebut sistem 4:1, lanjutnya. Pola 4:1 itu, kata dia, memerlukan alat khusus seperti rope grab. Rope grab adalah perangkat yang digunakan pada tali cadangan untuk memberikan perlindungan tambahan jika tali utama putus. Alat ini yang dipakai tadi untuk pola 4:1, ucapnya memperlihatkan 2 rope grab di pinggangnya. Proses pengangkatan jenazah dari lereng ke puncak Bulu Saraung itu, kata Alfian membutuhkan waktu sekitar 4 jam lebih. Saat proses pengangkatan baru sepertiga dari puncak, jam sudah menunjukkan waktu pukul 16 WITA. Alfian pun memotivasi petugas SAR lainnya untuk mengangkat jenazah hingga ke puncak meski hujan terus mengguyur. Pasalnya, jika menyerah dengan kondisi cuaca,
Tim SAR akan kehilangan momen cerah di sore hari yang tak lama lagi gelap. Saya bilang, kalau memang jam 5 nanti kita tidak sampai di puncak, kita simpan paketnya, kita balik besok kita lanjut, ucap Alfian. Tapi ternyata dengan semangat teman-teman, jam 5 itu sampai di puncak, jam 5:10. Kurang lebih 4 jam lebih dari bawah sampai atas, sambungnya. Setelah jenazah berada di puncak, jenazah pun digotong ke pos DVI Desa Tompobulu. Ada 9 pos yang harus dilalui petugas SAR untuk sampai di Desa Tompobulu. Untuk melintasi 9 pos dengan medan terjal dan licin, akhirnya jenazah tiba di pos DVI Desa Tompobulu pada pukul 20.10 WITA. Setelah dilabel oleh personel Bidokes Polda Sulsel di pos DVI, jenazah lalu dibawa ke RS Bayangkara, Makassar. Dalam proses pemeriksaan postmortem dan antemortem DVI Bidokes Polda Sulsel di Makassar, jenazah akhirnya terinfeksi bernama Florencia Lolita Wibisono. Video terakhir pramugari sebelum insiden pesawat jatuh, Florencia Lolita lambaikan tangan. Tak hanya pramugari asal Bogor Esther Aprilita Sianipar yang jadi korban pesawat ATR 42500. Seorang pramugari asal Manado bernama Florencia Lolita Wibisono juga turut jadi korban pesawat jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sabtu, 17 Januari 2026. Sebelum pesawat milik Indonesia Air Transport itu jatuh, Florencia Lolita Wibisono atau yang akrab disapa Oleh itu sempat memposting video di akun TikTok-nya. Pada video itu, Olen melambaikan tangannya ke arah kamera. Bahkan pada video lain, Olen seolah mendeskripsikan kepergiannya, yakni, jatuh dari langit. Berdasarkan informasi terbaru dari tim SAR, saat ini telah ditemukan satu korban berjenis kelamin laki-laki dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban kabarnya terdeteksi berada di tebing gunung dan masih dalam proses evakuasi. Tak cuma itu, tim SAR gabungan juga berhasil menemukan ekor dan puing-puing pesawat lainnya di bagian puncak serta tebing Gunung Bulu Saraung pada Minggu, 18 Januari 2026. Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangunawako mengatakan tim SAR gabungan telah mengevakuasi satu jenazah korban pesawat ATR 42500. Akan dibawa ke Posko Aju, lalu dibawa langsung menggunakan ambulans ke RS Bayangkara. Tim DVI sudah standby di sana sehingga memudahkan proses identifikasi jenazah, katanya dikutip dari Kompas TV, Senin, 19 Januari 2026. Ia juga mengatakan kalau proses evakuasi terus dilakukan meski cuaca di lokasi cukup ekstrim. Rupanya 3 hari sebelum pesawat yang ditumpanginya jatuh, Olen sempat memosting sebuah video. Pada video itu Olen terlihat sedang menikmati pemandangan Danau Toba. Di video itu, Olen terlihat melambaikan tangan ke arah kamera bersama seorang wanita. Olen juga menambahkan potongan lagu Kendrick Lamar dan Eseta yang berbunyi, "Better Live Your Life We're Running Out of Time." Pada video lainnya, Olen juga membagikan momen terakhirnya bekerja di maskapai Lion Air. Olen menuliskan bahwa dirinya sudah lulus dari maskapai tersebut. 621235151, sign out, tulis Olen. Itu artinya Olen belum lama bergabung di ATR karena ia baru saja berhenti bekerja di Lion Air pada November 2025 lalu.